berada di bulan yang mulia ini, bulan Muharram yang ketiga 1445 Hijriah. Mudah-mudahan hijrah ini dari kemarin bulan Haji terakhir dan kemudian kita masuk ke bulan Muharram ini, mudah-mudahan kita hijrahnya lebih baik tahun 1445 ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi saya mengawali berterima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami KUA Kecamatan Sumbogo. Mungkin untuk mempersingkat sebelum kita memasuki materi pada kegiatan sore hari ini, mungkin ada baiknya kita meminta kepada Bapak untuk memberikan sambutan arahan dalam rangka kegiatan orientasi kegiatan menuju Kampung Moderasi Beragama. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili oleh Kepala Seksi Bimas Islam, waktu dan tempat diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa sih moderasi beragama? Saya hanya jelaskan secara sekilas saja bahwa moderasi beragama ini adalah cara pandang sikap kita terhadap bagaimana kita beragama di Indonesia. Iya. Artinya dalam moderasi beragama kita ditekankan tentang yang bagaimana prinsip tentang adil dan seimbang dalam kehidupan kita beragama. Iya. Contoh saja bahwa di Indonesia ini kita hidup ini rukun-rukun saja. Misalnya rukun dengan sesama umat beragama dan juga rukun bersama dengan antar umat. Menghadapi hari-hari mendatang, itu yang kita sepakat dengan sebutan moderasi beragama. Kenapa kan mesti moderasi beragama? Memang mesti moderasi beragama. Dulu zamannya Orde Baru ada istilah stabilitas. Jadi semua serba stabil, biar ada pembangunan. Tidak boleh ada riak-riak sekecil apapun, karena pemerintah segera menekan stabilitas, dan stabilitas. Zamannya Pak Harto dulu ya. Sekarang tidak nih, di era keterbukaan saat ini sangat dibutuhkan satu instrumen, satu alat yang bisa relatif menenangkan kita semua. Itu yang dibilang moderasi beragama. Sikap, cara pandang tak semua. Halo? Ya. Apa ya? Instrumen sangat penting untuk saya harus buat tertawa ini. Sesekali saya teguki karena siapa tahu jangkit semua. Sibuk sendiri kan cerita. Nah waktuku cuma 15 menit. Jangan lagi belum mengantuk dong, please. By the way, orang Makassar semua itu campuran atau apa? Campur ya? Oke, baik. Itu nih ada yang disebut dengan istilah moderasi beragama. Cara pandang tak semua bilang semua akan baik-baik saja. Jangan kita terlalu ekstrim. Jangan kita klaim angka naya. Jangan kita bilang diri yang paling benar. Kelompok tak yang paling benar. Kita yang selamat, yang lain tidak selamat. Cara pandang seperti itu disebut ekstrim. Cara pandang seperti itulah yang kemudian membuka ruang terjadinya friksi, terjadinya pasibajian. Kalau saya yang benar, tentu kita juga mau dibilang benar, kan begitu. Nah, jadi begini, saya mau ngomong dulu sedikit tentang Pak Kasih tadi sudah ngomong sedikit tentang moderasi. Jadi moderasi itu cara tak bersikap, cara tak berperilaku, cara pandang tak, karena semua akan baik-baik saja.
Sepanjang kita tidak ekstrim, tidak radikal, kita memiliki pandangan yang penuh toleransi. Harus ada beberapa agama di kampung ini supaya kita saling toleransi, saling moderat dalam berbangsa dan bernegara. Jadi toleransi dalam berbangsa bernegara itu saja itu sekarang. Iya. Empat hak yang kita tidak boleh ganggu, Ibu. Itu PBNU. P-nya itu Pancasila. Sampai sekarang tidak ada yang berani mengganggu Pancasila. Berat itu prosesnya. Mana Soekarno juga sebagai pencetus, Supratman sebagai pencetus. Iya. Dan lain sebagainya. B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini berbeda-beda tapi satu. Bahasa saja kita di Sulawesi Selatan, Ibu, ada bahasa Bugis, ada bahasa Pattaya, ada bahasa apa lagi, Bu? Mandar, ada bahasa Makassar, iya, bahasa Konjo. Tapi kita satu. Siapa kita? Ini. Iya, saya tanya dulu. Kalau saya bilang kata siapa kita, Ibu menjawab Indonesia. Kalau saya bilang siapa Indonesia, adalah kita. Ya, siapa kita? Indonesia. Semangat, Ibu. Siapa kita? Indonesia. Indonesia apa itu? Diri kita sendiri. Iya, Ibu ya. Iya. Saya lagi kembali, Bu. Siapa kita? Indonesia. Begini, Ibu. Masa mau dikalah sama anak muda? Iya. Semangat, semangat. Siapa kita? Indonesia. Siapa Indonesia? Kita. Diri kita sendiri. Negara meluncing kampung moderasi beragama. Ada apa? Iya kan? Iya. Pertama, karena negara kita ini penduduknya yang luar biasa banyak dan agama yang juga jumlahnya banyak. Kalau agama di negara luar itu kan biasanya cuma 2 bervariasi. Kalau bukan hanya Kristen dan Islam. Tapi Indonesia banyak. Kalau kebetulan Hindu, di situ kebanyakan Hindu seperti India, palingan Hindu dan Islam di situ. Tidak banyak pemeluk agamanya yang memiliki agama-agama yang berbeda. Tetapi Indonesia luar biasa. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, terakhir ini maraknya adanya pertikaian antar agama. Yang sering-sering kita dengar adanya gereja yang dibom, terus adanya rumah ibadah juga dihabisi isinya, yang pada akhirnya ditemukan oleh para polisi dan juga ada yang tidak ditemukan, sehingga mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka negara meluncing yang namanya menurunkan atau memutuskan untuk membentuk sebuah kegiatan yang bernama Kampung Moderasi Beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus kampung? Kan banyak istilah lain, ada kota, ada desa. Kok kampung? Nah, ini kampung sudah menjadi pengetahuan umum. Setiap orang mau pulang kampung merindukan kampungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kampung itu bayangannya setiap orang itu damai, saling saling membantu, seakan-akan satu kampung itu satu keluarga. Itulah yang diinginkan oleh negara, bahwa dalam satu kampung moderasi beragama, dalam satu kelurahan itu betul-betul nuansanya seperti sebuah kampung yang damai, tentram, rukun, damai, saling membantu.